Selamat pagi diri parkiran Pura Pasaragung Mustaki. Pukul 6.10 kita. Jadi kita start rencananya menekan TikTok hari ini. Kenaikan cuaca. Cuaca dari kabaran hujan. Gila, ini cuacanya udah lewat matahari terbitnya kayaknya. Belum nih, kayak 6.30 ya matahari terbit ya. Oke, jadi kita baru sampai, mau siap-siap dulu. Nggak tahu nanti entah sampai di puncak apa enggak. Jadi enggak target ya. Sip, Le. Enggak target puncak. Jadi kita enjoy perjalanan aja. Mau ngopi-ngopi dulu. Udah ngantuk tadi perjalanan, belum tidur. Pulang kerja. Jadi saat pendakiannya pas di Pura Pasaragung Besaki, Desa Sebudi Karangasem. Di sini pos simaksinya, jadi registrasi di sini bayar 50.000. Oke, tidak wajib guide. Jadi startnya nanti naik ke Pura Pasaragung. Oke, kita mau snack ngopi dulu. Baru start mungkin 6:30. Starter kit trail run ya. Kembali trail run, cara kura-kura. Jangan ditiru kira-kira. Trail run kura nih, kembung. Bisa di Kembung banget nih. Ini video trail run harusnya nggak kembung gini sih. Cuma Nih yang pertama Red Bull nih buat pompa jantung. Biar panas langsung. panas. Woi, banyak makanan banyak di sini. Snack ya, mungkin ya enjoy yang ngemil mantap. biar ngemil di atas. Ngemil-ngemil Oke, start jam 7-an estimasi. santai. Masih 2 jam. Kalau running ya sih. Oke, kita start sekarang jam 7 pas. Jam 7 pas nanti sesampainya lah. Warna karena cuaca juga yang kurang mendukung hari ini. Nggak, parkiran Pura Pasaragung sendiri ini ketinggian 1580 di aplikasi, jadi kita mau siap-siap pemanasan dulu. Stretching sebelum naik. Gas nih, Yan? Estimasi berapa jam kira-kira, Yan? Masih santai. Estimasi biasanya Aduh, masih 4 jam. 3-4 jam ya sih memang. Kalau yang cepatnya cepat. Cuma kalau santai mungkin 4-5 jam. Nggak dapat tidur semalam. Tidur pulang kerja 12:30. Ya apa daya, kita masih muda korporat kan. Oke, pemanasan dulu sebelum naik. Sampai ketemu nanti di puncak atau dimanapun nanti cuaca bagus. Kalau cuaca buruk ya kita nggak sampai puncak. Sampai ketemu di puncak. Mudah-mudahan Gunung Agung di puncak selatan. Ya, Pura Pasaragung. Jadi sambil jalannya, dominasi jalur dari start sampai ada pos-posnya. Pos-posnya kurang gini ya, kurang jelas gitu ya. Pos 2-nya. Cuma mungkin pos camp area aja ada. Ya, yang jelas ada campsite camp area. Campsite. Ini merupakan kali keempat saya mendaki di Gunung Agung, di mana sebelumnya 2 kali lewat jalur Edelweiss, Pura Penghubungan, dan kali ini merupakan pengalaman yang berbeda, tektok lewat jalur Pura Pasaragung, Sebudi, Selat, Karangasem. Sampai di Jabo Pura Pasaragung, Desa Sebudi, Karangasem. Pematuran sebentar. Keindahan panorama Gunung Agung beserta pemandangan di sekitarnya seperti gunung dan danau Batur, Gunung Abang, Bukit Runyan tak usah diragukan lagi.
Oleh karenanya, banyak pendaki di seluruh Indonesia menjadikan Gunung Agung salah satu wishlist pendakian mereka. Akan tetapi, kali ini kita akan melihat sisi berbeda dari Gunung Agung melalui sisi selatan Gunung Agung. Sampah ini sampah pendakian ya. Jalurnya sebelah kiri. Campur dari pura juga. Ini jalur sebelah kiri Pura Pasar Agung. Jalur licin. Habis kemarau debu tebal, guyur hujan licin aja jalurnya. Sepertiga perjalanan yang dari puncak selatan, setengah perjalanan dari Camp Area dari start point, ketinggian 1870, 38 menit dari Pura Pasar Agung. Baru 300 mdpl naiknya, baru 300 meter. Si penagarnya gak mau tidur soalnya. Jalur baru pengubangan di persimpangannya. Sistemnya. Di pos apa namanya ya? Kok ada plakat lah, jagalah alam ini. Seperti menjaga dirinya. Ini buka jalur baru dari sebelah kiri plakat atau kanan kita. Jalur lama di aplikasi itu masih Tapi tangganya lebih tinggi ya. lebih tinggi, lebih curam dari elevasinya lebih tinggi ya. Makanya dibuka jalur baru lebih landai, cuma gak melipir. Cuma sekarang licin sih jalannya karena hujan. Oke, ya gasin. Gaskan. Pas setengah perjalanan ya. 1 jam perjalanan dari start point. Ketinggian 2000 hampir 2000 mdpl. Ini jalur pipa putus akibat gempa terakhir ya. Apa letusan gunungnya? Oh, letusan terakhir 2017-18. Letusan terakhir Pipa patah. Dibuatin pipa paralon yang baru. Mantap. Sudah kelihatan puncak. Ini ada matahari guys. Ini bukan campsite sini, cuma tempat. mohon perhatian Arjen kepada istirahat. Pemilik sampah, ingat nanti sampahnya dibawa turun ya. ingat buat turun, jangan dititip digantung aja. Nanti kalau nggak dibawa turun, Mudah-mudahan ini cerah nih sampai turun kan. Wih keren banget view-nya. Gunung Agung merupakan salah satu tempat yang disakralkan oleh umat Hindu khususnya di Bali. Gunung ini dipercaya sebagai berstananya para dewa. Oleh karena itu, wisatawan pendakian dianjurkan untuk memakai jasa guide lokal untuk melakukan pendakian di gunung ini. 1 jam 5 menit pasti sampai jalur Telaga Mas. Ini dulu aliran lahar Gunung Agung pas meletus terakhir 2018. Ini dilarang ngambil air di sini kalau ada air ya, pas musim hujan dilarang juga mendaki lewat jalur ini karena selain alasan niskala juga percayaan, terus karena ini memang licin jalurnya, bahaya buat pendakian. Batu, nah itu kelihatan batu licin yang betul-betul gede, jadi tidak boleh jadikan jalur pendakian. Ada beberapa jalur pendakian Gunung Agung. Di sisi barat lewat jalur Pura Pengubengan, Taman Edelweiss, serta Pucang yang akan bertemu di Puncak Sejati.
di puncak timur melalui Kedampal, serta di sisi selatan melalui Pura Pasar Agung, Sebudi, Selat Karangasem yang saya lalui sekarang. Jalur Pura Pengembangan serta Taman Edelweiss lebih dikenal oleh para pendaki karena bisa langsung ke Puncak Sejati dengan ketinggian 3142 mdpl. Sedangkan Puncak Selat atau Selatan lewat Pura Pasar Agung hanya sampai pada ketinggian 2800 sampai 2900 mdpl. Akan tetapi, pendaki bisa saja melipir ke sisi kiri untuk mencapai Puncak Sejati, namun melewati medan yang cukup terjal. Dibutuhkan 3-4 jam waktu estimasi pendakian Puncak Selat Gunung Agung. Jalur yang terbilang cukup singkat namun terjal, karena didominasi oleh bebatuan yang licin dari campsite sampai ke Puncak Selatan. Tidak ada banyak pos di jalur pendakian Pura Pasar Agung ini, atau hanya ada campsite, tempat untuk sekedar istirahat makan, atau tempat berkemah bagi yang ingin melakukan pendakian santai. Min, lagi dikit ya. Dikit aja camp area. Oh iya, sangat disarankan untuk tidak membawa bekal yang terbuat dari daging sapi di pendakian Gunung Agung ini. Karena hewan sapi merupakan hewan yang dianggap suci oleh umat Hindu khususnya di Bali. Udah, bercanda. Kemarin Ngakam nih? Ya, sidang-sidang tadi nih. ya gunung naik ke? Gunung berapa? Ya, setelah start tadi dari rumah hujan sampai start point yang di area camp area, mau camp area, dikasih jackpot. Gila view-nya. Sudah dekat di campsite. Ini kelihatan view-nya Lautan Awan nih. Dia di bawah ini desa Selat Sebudi Karangasem. Di belakang sini harusnya nih laut atau pelabuhan Padang Bayi ya di situ. Terus kalau nggak tertutup itu Lautan Awannya, kelihatan Pulau Nusa Penida. Nusa Penida di situ. Jadi ini tertutup Lautan Awan semua. Di jalur Pura Pasar Agung ini sebenarnya jalur sisi selatan Gunung Agung. Jadi puncak selatan nanti. Sampai campsite estimasi 1,5 ya 1 jam lah sampai 2 jam dari start point, tergantung yang milih yang mana. Kalau cepat 1 jam, sedang 1,5. Kalau slow mah kita 2 jam sampai di campsite dari start point.
karena banyak istirahat sama ngambil footage foto sama video tadi. Ini dari sini estimasi ke puncak Pasar Agung atau puncak selatan 1 jam 1,5 jam. Ya kayak 1,5 jam kita tempuh ya, udah kelihatan dari situ. Ini di ketinggian 2330 mdpl. Lumayan ya buat barangkali 7 sampai 10 tenda atau belasan tenda lah cukup di sini. Karena di bawah juga tadi ada tempat ngecamp. Lumayan datar, bagus campnya. Ini kalau camp di sini sunsetnya bagus sepertinya. Memang saya rencananya ada awalnya mau ngecamp di sini sambil sunsetan terus summit biar enak mendakinya, cukup istirahat. Cuma karena temen ada sekarang TikTok, ya udah sekarang TikTok aja. Mungkin next ngecamp di sini. Oke, kita lanjut sekarang ke puncak selatan dari Pura Pasar Agung. Masih 1 jam sampai 1,5 jam. Kita langsung aja karena tadi udah istirahat di bawah. Sekarang nggak istirahat lagi di sini. Sampai ketemu di puncak selatan. Dari campsite menuju puncak selatan ini didominasi oleh jalur bebatuan dan sedikit tanah kering ya, dia agak berdebu. Udah mulai terbuka tuh, kelihatan kelungkung sama Karangasem Sideman Selat. Panas di atas, terbuka full. Sudah mau batas akhir vegetasi pohon Lamtoro. Ini jalur puncaknya penuh bebatuan granit, batuan besar bekas muntahan lahar atas Gunung Agung bagian selatan yang ngalir ke Desa Selat, Desa Sebudi. Nih view-nya keren, view-nya terbuka. Persimpangan kalau mau ke Jati sebenarnya lebih beda. Oh ya, jadi manjat bibir ke kiri situ. Naik ke situ. Nanti sebelum puncak sejati ada jalan pengumuman agak dikit, naik pas tanjakan terakhir itu tembusnya di situ ya. Nah, mau naik ke di seberang di balik puncak ini, puncak sejati. Udah mulai naik nih, harus gaskan ya. Itu menuju puncak selatan. Dikit terus naik. Nah, ini puncak selatan. Baru 30 menit perjalanan. Setengah perjalanan. Gak seling sedikit aja. Masih bisa 1 jam sampai puncak selatan. Seperti yang saya notice di awal, jalur pendakian Pasar Agung dari campsite sampai ke puncak selatan didominasi oleh jalur terjal bebatuan yang cukup licin. Disarankan bagi teman-teman yang pertama kali melakukan pendakian di Pasar Agung ini agar mengajak teman yang fasih dan hafal dengan jalur ini atau guide lokal untuk memandu pendakian kalian.
guys. Puncak Selatan Gunung Agung. Akhirnya ternyata 2 jam dari camp area ya. Jalurnya lebih parah dari Triple S Jawa Tengah ternyata. Lebih parah dari Puncak Sejati. Operate 2 kali. Parah. Pasar Agung mantap. Puncaknya keren. Bawahnya lebih dekat dari puncaknya. Sampai guys. Lihat ini bawah dari Puncak Selatan Pasar Agung. Yeay! Puji syukur kepada Yang Maha Kuasa, diizinkan kembali untuk menapak puncaknya lewat sisi selatan Gunung Agung. Puncak Selatan.
sedang di puncak selatan Gunung Agung, ya Pura Pasar Agung. Hari ini keren, tadi dari perjalanan Tabanan diguyur hujan deras. Sekarang dikasih jackpot. Ini nggak tahu harus berkata apa. Keren banget dia. Keren. Luar biasa jackpot. Di sini puncak selatan, jadi itu nih puncak tanpa nama. Di sini juga ada 2 jalur dari Pura Pasar Agung, ada dari Pura Pasar Agung Kangin, sama dari Pura Pasar Agung, mungkin ketemunya di sini juga. Terus di situ tadi yang lurus datar itu, nah di situ puncak timur dari Pura Kedampal. Nah di sini puncak sejatinya Gunung Agung. Nah ini puncak sejati. Ini jadi jalur Edelweiss, jalur Pura Penghubungan, sama dari Pucang ketemunya di sini. Puncak sejati. Ini tentu saja lebih dekat dengan kawah ya dibanding puncak sejati. Karena ketinggiannya juga di 2.900-an mdpl. Kalau puncak sejati 3143 mdpl, 3142 mdpl. Satelit apa disebutnya? Ini pemantauan untuk ada gempa atau aktivitas di Gunung Agung dari puncak selatan ya. Jadi kita mau istirahat dulu sebentar. Lumayan udah terik, jam 12-an. Mataharinya sudah lurus. Yan, keren Yan. View luar biasa ya. Setelah diguyur hujan, ini kita dikasih lautan awan. Keren. Pendakian Pasar Agung ke berapa nih ya? Pendakian Pasar Agung ke berapa ya? Di atas 5. Wih, ya kayaknya atas 5. Mungkin di atas 5, mungkin lebih lagi. Dulu ini sebenarnya Pasar Agung ini rencana pertama kali saya ke Gunung Agung, cuma belum jodoh, mungkin ya batal. Tiap naik batal, akhirnya Kiam Culali 2 kali dari itu ya. Sekarang dijodohkan mungkin di jalur Pasar Agung, ternyata luar biasa jalurnya. Mantap. Lebih parah dari puncak sejati. Lebih parah bahkan dari batu-batu ya, lebih parah. Lebih parah dari Triple S Jawa Tengah justru. Serius. Karena jalurnya tuh, lihat jalurnya. Elevasinya lumayan tuh. 60 derajat lebih kemiringannya. Dengan bebatuan licin, kelak-kelok, terjal turun atau naik. Itu bikin overheat kram. Kayaknya nanti pas turun merangkak. Pas turun wajib merangkak kayaknya. Ini kita lihat nanti lah. Nah itu Nusa Penida udah kelihatan ya. Nusa Penida sudah. Nusa Penida tuh sama di belakangnya Lembongan. Kayak tadi Rinjani. Oh iya, wajib kita nunggu Rinjani nih, baru Nusa Penida. Nice. Coba kita lihat, tengok ke Rinjani ya. Kelihatan ya Rinjani ya. Saya lupa ya di sini harusnya bisa ngeliat Rinjani. Kenapa saya lupa ya? Kayaknya ketutup lautan awan ya Rinjani. Coba kita tengok di sebelah situ ya, pojok di belakang puncak timur dia. Oh, ketutupan ini dia tebing puncak timur, jadi kita nggak bisa lihat karena posisi kita lebih rendah dari puncak timur. Jadi nggak bisa ngeliat Rinjani. Di belakang situ tuh harusnya kalau dia puncak sejati kelihatan ya. Di video saya sudah ada juga di YouTube. Tuh Rinjani di belakang situ. Buat foto sama video lagi.
Dadah.